izinkan membacakan laporan panitia kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa terutama sekretaris desa se-Kabupaten Sumba Barat tahun 2022. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa semakin kuat dan demokratis sehingga menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa kini menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Demikian besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Kabupaten Sumba Barat. Kedua, Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat. Dan pada tempat yang bermartabat ini, atas nama Bupati, kami menyampaikan apresiasi atas capaian penyaluran dana desa tahun 2022 telah 100%. Perlu kita memberikan aplaus. Data ini barusan tadi disampaikan oleh Kepala KPPN Wangapu. Karena itu patut kami berikan apresiasi. Yang saya hormati para camat atau para pejabat yang mewakili, saya lihat perangkat daerah yang bekerja kayak tidak ada satu orang, semua terbagi habis, tidak terkandung maksud bahwa kegiatan ini tidak penting. Yang saya banggakan para sekretaris desa se-Kabupaten Sumba Barat, singkatnya kita semua yang hadir pada kegiatan ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat dan penyertaannya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta diperkenankan untuk menghadiri pembukaan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa se-Kabupaten Sumba Barat tahun 2022. Hadirin peserta BIMTEK yang saya hormati, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan desa menjadi inti dari pembangunan nasional yang menjadi fokus pemerintah. Keberlanjutan pembangunan dan kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan desa dalam menopang berbagai kebutuhan, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Undang-undang ini mengembalikan peran desa sebagai entitas yang otonom dan menjadi ujung tombak pelayanan dasar bagi warga. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa tersebut, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perintah untuk membangun desa yang lebih sejahtera diantaranya dengan meningkatkan dana desa dan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Tujuan pemberian dana desa itu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan masyarakat desa sebagai subjek daripada pembangunan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa seperti yang kita harapkan dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diembannya. Saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam hal pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta kesamaan pola pikir dan pola kerja dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, efektif, dan efisien, agar dapat mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber dengan baik. Jangan sungkan untuk bertanya atau berdiskusi, sehingga BIMTEK yang dilaksanakan hari ini benar-benar membawa manfaat. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa, seluruh proses dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat dijalankan dengan baik, agar terhindar dari hal-hal yang dapat membawa pada konsekuensi hukum ke depannya. Hormati yang saya kasihi, mohon untuk mencatat beberapa penegasan yang saya sampaikan pada acara pembukaan ini. Yang pertama, dana desa ini dalam era reformasi birokrasi sebagai salah satu area rawan korupsi. Ini dicatat ini. Oleh karena salah satu titik area rawan korupsi, Bapak Ibu aparat desa hari ini dilakukan BIMTEK, sehingga BIMTEK ini tidak sekedar sebagai kegiatan rutinitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tapi ada makna yang paling penting. Bagaimana sumber daya pengelola keuangan di tingkat desa dapat disiapkan untuk mampu mengelola keuangan secara akuntabilitas. Saudara-saudara sekretaris desa perlu mencatat bahwa dana desa bukan dana kepala desa. Ini dicatat ini. Dana desa adalah dana untuk membangun desa, bukan dana untuk kepala desa dan perangkat. Karena apa? Semua laporan hasil pemeriksaan yang saya terima dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat, tiada satu pun desa yang diperiksa yang tidak ada temuan. Sehingga mengelola dana desa ini dengan tegas saya minta untuk dikelola sesuai peruntukannya. Dikelola sesuai peruntukannya. Sudah ada RAP, tapi pengelolaannya melenceng dari apa yang Bapak Ibu rencanakan. Hal yang kedua, peruntukan sesuai dengan RAPBDes mohon diimplementasikan dengan hati, tidak sampai pada titik sasaran. Ini harus dicatat ini. Teman-teman sekretaris desa yang saya hormati, saya selama ini merindukan kapan saya punya waktu bisa hadir bersama dalam pertemuan dengan kepala desa dan perangkatnya. Karena waktu bertabrakan Pak Bupati tadi memanggil saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Saya bilang syukur, alhamdulillah. Rencana saya, target saya, sebagian sudah berjalan. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan teman-teman dalam pengelolaan keuangan desa. Tapi melalui arahan hari ini, saya mau memberikan motivasi, saya mau memberikan dorongan kepada teman-teman sekalian sehingga dalam pengelolaan keuangan desa sungguh-sungguh
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Konsultasikan dengan dinas, konsultasikan dengan inspektorat pengelolaannya. Kepala inspektorat kalau pulang pemeriksaan dia datang ke kami menyampaikan ada begitu besar persoalan terjadi pengelolaan keuangan desa. Sehingga Bapak Ibu Sekretaris Desa sangat penentu jabatan yang Anda pikul, yang Anda terima sebagai sebuah kepercayaan. Jadi kalau hal yang belum dipahami, hal yang masih abu-abu, proses konsultasi harus berjalan. Dan saya percaya ketika saya memberikan catatan keras, ada sekian banyak orang tidak suka. Tapi prinsipnya Anda tidak suka, itu urusan Anda. Tapi kami berkewajiban untuk harus menyampaikan hal-hal seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Sekretaris yang saya hormati, mohon dengan hormat untuk memanfaatkan kegiatan BIMTEK ini secara maksimal. Ada hal-hal, ada persoalan-persoalan yang Bapak Ibu temukan dalam pengelolaan keuangan desa. Disinilah waktunya teman-teman meminta solusi dari narasumber. Apalagi narasumber langsung Pak Inspektor. Jadi mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu Sekretaris Desa, untuk tidak terlalu makan waktu, nanti kami bilang Pak Sekda ini mulai kampanye awal bukan kampanye. Karena saya pensiun masih lama, setelah pensiun baru mulai kampanye. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon pertolongan dan perkenanan Tuhan Yang Maha Kuasa, bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa Kabupaten Sumba Barat tahun 2022 atas nama Bupati Sumba Barat dengan resmi dibuka.